Halo, halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Mr. VS 17 Motor. Tidak ada kata yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Oke kawan-kawan, untuk konten hari ini saya akan memberikan atau membagikan pengalaman saya tentang bagaimana caranya memotong batang klep yang baik, batang klep yang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan menentukan batang klep atau memotong batang klep yang baik dan maksimal. Contoh seperti ini kawan-kawan. Ya, di sini sebelum kita menentukan tinggi batang klep atau memotong batang klep, kita harus menentukan noken as dulu kawan-kawan. Pertama kita harus menentukan noken as, punya noken as dulu. Sudah ketahuan pinggang noken as ini berapa, karena itu untuk menentukan pula baut setelan klep. Nah, kalau ini kan batang ini kan masih tinggi, jadi nggak mungkin kan tuh setelan klep seperti ini, otomatis kan harus dipotong kawan-kawan. Nah, cara motong dan menentukan batang klep yang maksimal itu, yang baik itu seperti apa sih? Ya pertama, kita emang harus menentukan noken AC dulu, harus tahu dulu pinggang noken AC ini berapa. Nah, terus yang kedua, kita harus menentukan maunya kawan-kawan ini, menentukan ini tongolan atau tonjolan setelan klepnya itu mau yang seperti apa, mau mau kedalaman jarak yang seperti apa. Ya bisa segini, bisa dalam pun bisa, sampai dalam seperti ini pun bisa. Nah, cuman saya sarankan lebih baik tinggi tonjolan ini nih sekitar kurang lebih 2 mili. Nah 2 mili mungkin seperti ini ya kawan-kawan nih. Ini seperti ini 2 mili, tonjolan 2 mili seperti ini. Bagaimana cara menentukannya biar memotong klep itu baik atau maksimal? Bagaimana caranya? Caranya seperti ini kawan-kawan. Pertama kita harus masukkan noken asnya dulu. Masukkan noken asnya dulu dengan baut setelan klep yang kurang lebih tonjolannya itu sekitar 2 mili. Nah sekarang kita masukkan dulu noken asnya. Ntar ketahuan kawan-kawan berapa sih yang harus kita potong noken asnya. Nah ini posisi topnya ya toh, posisi top ya, kurang lebih seperti ini lah posisi top noken asnya. Nah terus kita masukkan klepnya yang masih panjang tadi kita masukkan nih. Nah dan setelan klep sudah di kurang lebih 2 mili. Nah mungkin seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah mungkin seperti ini. Nah bagaimana sih cara menentukan agar dia seperti ini klepnya? Pertama-tama kita ukur ini dulu. Ini kan nongol nih, ini kan nongol. Nah kita ukur nih, ukur dari ujung sini sampai ke ujung sini, kita ukur berapa. Nah di sini kan dapatnya 12, dari sini ke sini 12 mili, 12 mili. Terus kita cabut lagi noken asnya. (12 mili), posisi tertutup penuh mendem, kita ukur lagi dari ujung head ini, ujung klep ini nih sampai ke head ini berapa sih? Nah ini 1 mili. Jadi tadi tinggi total dari sini 12 mili sama ini, sama yang ininya 1 mili, berarti 12 dikurang tebal payung klep ini 1 mili. Jadi 12 dikurang 1 mili itu dapatnya tinggi total tadi kan, tinggi total tonggolan klep
menentukan klep itu 12 mili, sedangkan dari sini ke sini, dari ujung klep atau lebar payung klep ini 1 mili, 1 mili 12 nih, kurang 1 mili jadi 11 mili. Berarti kawan-kawan harus memotongnya ini, batang klep ini kurang lebih berarti sekitar 11 mili di sini nih kawan-kawan. Nah, di sini ntar kawan-kawan tandain di garis dulu 12 mili. Nah, 12 mili. Contoh ya, simulasi seperti ini. Nah, sekarang ini angka tertingginya belum dipotong ini 41 kawan-kawan. 41 berarti dikurang 11 mili berarti kan 30. Berarti di sini pasti ketemu tinggi batang klep yang baik dan maksimal itu pasti 30. Soalnya kenapa? Tinggi dari sini, tinggi total keseluruhan batang klep yang masih bahan itu 41. 41 dikurang yang tadi tonjolan klep penuhnya nih yang masih nongol tadi itu 11 mili. Jadi 41 dikurang 11 30, pasti kawan-kawan dapat di sini angka 30. Nah, kurang lebih 30 seperti ini ya. Coba kita ukur 30. Nah, kurang lebih 30 di sini kawan-kawan. Jadi pas banget tuh pelatuk klepnya di sini 30. Nah, begitu kawan-kawan cara untuk memotong batang klep yang baik. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini ada klep yang sudah saya potong kemarin. Cuman saya belum bikin cokokan untuk kuku klepnya. Nah, di sini pun ntar minta sama tukang puput ya untuk tinggi kuku klep biasanya itu 3 mili. Dari sini ke sini 3 mili. Nah, ini kemarin yang sudah dipotong nih tinggi 30. Nah, kan dia jadi pas tuh kawan-kawan ya. Nah, jadi kita nggak tekor juga untuk pelatuk klepnya ini kan ada juga yang sampai di gerinda, ada yang kadang-kadang setelan klepnya dibalik, ada yang di sini juga gitu. Karena itu kenapa? Karena tidak maksimal untuk memotong batang klepnya, tidak disesuaikan dengan pinggang noken asnya kawan-kawan. Makanya jadi yang pertama tadi kalau ingin memotong batang klep yang baik, kita harus tentukan dulu noken asnya. Noken as kita pakai pinggang yang berapa. Kedua, tonjolan baut setelan klepnya berapa. Terserah kawan-kawan maunya dalam yang ininya berapa. Tonjolan baut setelan klepnya mau yang berapa. Nah, baru di situ kawan-kawan bisa menentukan panjang batang klep yang baik. Karena kenapa? Pinggang, nah kebetulan saya ini pakai pinggang noken as yang 18 mili. Kalau misalnya pinggangnya sampai kecil, ada yang sampai 16,5, 17, itu biasanya kawan-kawan ini setelan klep makin naik seperti ini, kemungkinan besar pasti pun batang klep nggak mungkin 30, bisa 30 lebih. Kawan-kawan bisa sampai 31, 32 gitu. Kalau pinggang noken asnya makin kecil, otomatis klep makin tinggi. Kalau pinggangnya gemuk, bisa di angka 18, 19, 20, itu kemungkinan klep pasti akan menjadi pendek. Nah, di situ dulu ya kawan-kawan, kita pertama-tama kita harus cari noken as, keduanya tonjolan baut setelan klep, baru kita bisa menentukan panjang batang klep yang akan kita potong yang maksimal. Ini khusus untuk motor-motor head yang sudah modifikasi, contohnya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada head yang akan saya modifikasi. Ya, mungkin sampai situ kawan-kawan sepengetahuan saya.
Ya, sekali lagi saya jelaskan, menentukan batang tinggi batang klep atau memotong batang klep yang maksimal yang baik itu, pertama kita harus menentukan noken as, pinggang noken asnya berapa. Yang kedua, baut setelan klep tadi mau tonjolannya berapa mili, tonjolan klepnya berapa, baru kita bisa menentukan dan memotong tinggi batang klep yang baik. Nah, dari situ kawan-kawan, itu pun ntar harus ditentukan pula per apa sih ntar yang harus kita gunakan, per yang seperti apa sih, per klep yang seperti apa sih yang baik untuk kita gunakan biar motor kita tidak floating atau enggak ntar ya patah, riskan lah maksudnya kawan-kawan kalau tidak dengan perhitungan. Nah, terusnya apakah per klep itu mampu untuk lift noken as yang tinggi yang baik seperti apa sih bang menentukannya. Nanti saya akan jelaskan di tutorial berikutnya kawan-kawan. Ya, sampai di sini dulu ya kawan-kawan penjelasan dari saya. Bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya mengajari. Di sini saya hanya berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawan. Kata bijak dari saya, teruslah berusaha sampai Tuhan bilang waktunya pulang. Terima kasih. Dari saya Mr. V Yes 17 Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.